Jokowi dikabarkan mendorong Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar masuk koalisi Prabowo Subianto. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Manuver para juragan partai dalam mendukung calon presiden makin menjauhkan pemilihan umum 2024 dari kepentingan orang ramai. Presiden Joko Widodo memperburuknya dengan cawe-cawe dalam pembentukan koalisi partai politik untuk mendukung calon yang ia sokong. Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 pada 13 Agustus 2023. Deklarasi itu menambah jumlah partai pengusung Prabowo menjadi 5, setelah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Koalisi Prabowo kini menguasai 254 kursi atau setara dengan 46,09% kursi parlemen, meninggalkan koalisi calon lain yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sekilas tidak ada yang ganjil dari gerakan partai politik mengusung kandidat dalam pemilu. Kodrat partai politik memang meraih kekuasaan. Tapi di tangan juragan partai, politik tak lagi soal gagasan dan ide yang melibatkan publik, semata proses kawin-mawin kandidat presiden dan wakilnya. Jokowi menyangkal terlibat penyusunan koalisi partai politik, namun temuan majalah ini menyebutkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mengumumkan dukungan secara terbuka kepada Prabowo setelah ketua umum kedua partai mendapat arahannya. Acara deklarasi dilakukan mendadak untuk menutup kemungkinan kedua partai batal digandeng karena iming-iming koalisi lawan. Sebelumnya, Partai Golkar beranjang-anjang masuk koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Upaya menarik Golkar ke koalisi Prabowo mungkin jadi cara yang jitu karena PKB sempat mengancam akan keluar dari koalisi Prabowo jika Mohaimin Iskandar, ketua umumnya, tak jadi diusung sebagai calon wakil presiden. Sebelum bergabung dengan koalisi Prabowo, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, digoyang dari berbagai penjuru. Jaksa memeriksanya dalam perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Di lingkungan partai, Airlangga hendak didongkel lewat musyawarah nasional luar biasa karena dianggap gagal memimpin Golkar. Dua anggota kabinet Jokowi, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia siap menggantikannya. Memutuskan mendukung Prabowo Subianto membuat posisi Airlangga menguat. Upaya mendongkelnya perlahan surut, kasus hukumnya pun kini tak lagi disebut-sebut. Dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto ditanggapi negatif oleh PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto secara terbuka menyebut proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Jokowi dan dieksekusi Prabowo sebagai kejahatan lingkungan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah asal PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Relasi Prabowo dan Jokowi menjelang pemilu 2024 tak lepas dari tukar-menukar kepentingan. Prabowo ingin mendapat manfaat elektoral dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang kini mencapai 82%. Adapun Jokowi mendapat sejumlah janji dari Prabowo seperti peluang Gibran menjadi calon wakil presidennya dan dibukanya peluang Jokowi memimpin Gerindra saat ia tak lagi menjabat presiden. Politik, kata orang, memang the art of possibility. Karena itu, pendapat berbeda menyebutkan tak tertutup kemungkinan Jokowi akhirnya akan kembali mendukung Ganjar. Langkahnya menyokong Prabowo bisa jadi hanya manuver untuk memaksa PDI Perjuangan membuka pintu lebih lebar bagi kepentingannya. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak melibatkan Jokowi saat partai itu mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Gertakan Jokowi kepada PDIP itu belakangan meraih respons positif. Puan Maharani Putri Megawati yang kini Ketua DPR mengatakan partainya sedang menimbang Gibran sebagai calon wakil presiden PDIP jika Mahkamah Konstitusi menurunkan batas bawah usia calon wakil presiden.
Keputusan yang secara hukum membuka kesempatan kepada Gibran masuk bursa pemilihan. Apapun yang terjadi, publik cuma penonton. Kita hanya diperlukan di hari pencoblosan. Politik kita hari ini mempertontonkan dirinya semata sebagai proses siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Hari-hari ini, politik telah jadi milik juragan partai dan Jokowi. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.id.